Mengejutkan, di balik pusaran kontroversi CCTV, di balik tuduhan dugaan perselingkuhan yang semakin liar, ternyata ada fakta baru yang selama ini disembunyikan. Apa sebenarnya yang terjadi antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi? Mengapa di tengah isu dugaan perzinahan yang memanas, mendadak muncul pengakuan mengejutkan di podcast Dr. Richard Lee? Apakah benar Inara dan Insan sudah menikah siri sejak Agustus 2025? Jika iya, siapa saksinya? Bagaimana prosesnya? Apa maharnya? Dan mengapa baru sekarang dibuka? Lebih jauh, muncul pertanyaan yang tak kalah mengusik. Benarkah selama mengenal Inara, Insan mengaku sebagai duda? Lantas, di mana posisi sang istri sah, Wardatina Mawa, dalam semua ini? Mengapa Mawa menolak poligami, namun Insan justru mengklaim pernah meminta izin? Dan bukti apa yang disimpan Mawa hingga membuat publik bertanya-tanya? Ada apa di balik video itu? Mengapa ia bersedia menunjukkannya hanya kepada penyidik? Apa yang sebenarnya ingin ia lindungi? Benarkah ada aib suami yang ia jaga? Lalu, bagaimana dengan tanggapan Farhad Abbas yang turut memberikan komentar hukum terkait pernyataan Insanul Fahmi dalam podcast Richard Lee? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di tengah kontroversi yang melibatkan video CCTV dan berbagai tuduhan dugaan perselingkuhan Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang telah beredar luas di media sosial, terkuak fakta baru dalam drama rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Ya, dalam ungkapan Insanul Fahmi di podcast Dr. Richard Lee terbaru, Insan terang-terangan mengaku bahwa dirinya telah menikah dengan Inara Rusli secara siri pada Agustus 2025 lalu. Bahkan, ia juga menyebutkan bahwa dalam pernikahan siri tersebut dilakukan sesuai syariat Islam, di mana terdapat saksi dan juga mas kawin. Mirisnya, dalam pengakuan Insan tersebut, dari pertama kali mengenal hingga menikahi Inara Rusli, Insan mengaku bahwa dirinya adalah seorang duda. Hal itu dilakukan Insan lantaran mengaku dirinya tengah proses cerai atau talak 2 dengan Mawa. Selain itu, dalam wawancaranya bersama Dr. Richard Lee, Insan juga menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk berpoligami atau menikah lagi. Bahwa sebelum isu dugaan perselingkuhan ini diungkap Mawa ke publik, Insan sempat meminta izin kepada Mawa untuk menikah lagi. Mengetahui pernyataan dari Insan tersebut, sang istri sah, Wardatina Mawa, menyangkal bahwa dirinya menerima atau setuju terkait keinginan Insan untuk berpoligami. Dalam pernyataannya lewat story yang ia unggah di media sosialnya, Mawa secara tegas tidak menerima poligami. Aku izin keputusan aku untuk tidak menerima poligami ya. Maaf kalau masih belum sempurna dalam menyampaikan kata demi kata tentang kisah Rasulullah. Mohon koreksi bila salah, tulis Mawa. Dalam unggahan lainnya, Wardatina Mawa juga menangis terseduh-seduh saat berada di dalam mobilnya. Hal itu terjadi lantaran Mawa mengaku bahwa saat Insan pulang kampung ke Medan beberapa waktu lalu, Insan membujuk dan membayangkan hal-hal yang indah yang akan diterima Mawa jika mengizinkan niat Insan untuk menikah lagi.
Ini benar-benar nangisnya nggak keluar semua karena takut dia tiba-tiba masuk dalam mobil. Posisinya mobil aku kunci, jadi pas dia buka, aku sudah kontrol untuk tidak sedih lagi. Dalam seminggu beliau di Medan, Allahu Akbar, hari-hari bahasnya itu mulu. Bujukin aku, bayangin hal yang indah-indah nantinya kalau aku izinin niat beliau. Tetap gak sekuat itu kok, aku cuman manusia biasa yang punya perasaan juga, curhat Mawa. Tak sampai di situ, dalam story terbarunya, Mawa juga mengungkap tentang dirinya yang tidak akan mengizinkan siapa saja untuk melihat bukti yang ia pegang, lantaran ada aib yang sengaja ingin ia jaga. Aku cuma kasih lihat tindakan awal aja, dari situ aja mereka udah memanas. Padahal aku tetap yang pegang kendali dari awal sampai akhir. Aku nggak izinin siapapun lihat bukti fullnya, bukan karena nggak ada bukti, tapi justru karena ada aib yang harus aku jaga. Di dalam video itu jelas terlihat aurat keduanya, dan sebenci apapun aku sama perbuatannya, dia tetap ayah dari anakku, dan menutup aib itu tetap kewajibanku. Yang bisa lihat keseluruhannya hanya penyidik, karena mereka memang harus memvalidasi bukti untuk proses hukum. Selain pihak berwenang, nggak akan ada yang aku share, tegas Mawa. Di tengah curhatan Mawa yang mengaku tidak menerima poligami, teka-teki hubungan antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi justru sebelumnya diungkap oleh Ustadz Mahrus Iskandar sebelum pengakuan langsung Insan dalam podcast Dr. Richard Lee. Ya, lewat unggahan story di akun media sosialnya, Ustadz Mahrus Iskandar turut memberikan pernyataan mengejutkan di tengah curhatan Mawa yang mengaku tidak menerima poligami. Sebelumnya, lewat unggahan story di akun media sosialnya, Ustadz Mahrus Iskandar juga sempat membenarkan bahwa Inara Rusli dan Insanul Fahmi telah menikah secara siri. Gus, apa benar Inara sama Ihsan sudah menikah siri? Tanya netizen. Informasi yang saya dapatkan beberapa waktu dekat ini, katanya, iya, jawab Ustadz Mahrus. Namun, yang membuat publik semakin penasaran adalah sikap sang Ustadz yang kemudian kembali menegaskan bahwa semua detail sebaiknya ditanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Tapi lebih baik menanyakan atau menunggu info dari yang bersangkutan langsung, karena yang harusnya menjawab adalah yang bersangkutan. Mohon maaf sekali, jazakumullahu khairan, tegas Ustadz Mahrus Iskandar. Sebelumnya, Denny Sumargo juga angkat bicara terkait ramainya kasus dugaan perselingkuhan Inara Rusli dengan sosok pria bernama Insanul Fahmi. Ya, nama Denny Sumargo ikut terseret karena ia pernah menayangkan podcast bersama Inara pada 2023 lalu, tepat setelah Inara resmi bercerai dari Virgon. Seperti inilah reaksi mengejutkan dari Denny Sumargo. Apaan? Iya, Inara kan sebelumnya jadi korban. Saya nggak tahu, belum ada sangkut pautnya sama saya. Nggak melihat kejadian itu gimana? Tidak mau ngomong, bukan belum ada sangkut pautnya sama saya. Seperti apa juga, sebelumnya Wardatina Mawa telah melaporkan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus perselingkuhan dan bahkan menyebut sudah mengantongi bukti berupa CCTV. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah
tengah gegernya pengakuan Insanul Fahmi yang mengaku sudah menikahi Inara Rusli, sebelumnya Wardatina Mawa, istri sah dari Insanul Fahmi, juga telah melaporkan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus perselingkuhan. Yang mana laporan tersebut dilayangkan pada Sabtu 22 November 2025 lalu. Dalam pernyataannya di depan para awal media, Mawa mengklaim bahwa dirinya sudah mengantongi bukti berupa rekaman CCTV dan sudah diserahkan kepada penyidik untuk ditelaah. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Ada CCTV terkait hubungan mereka. Saya taunya Agustus. Ya. Berapa lama sampai? Kamera kan? Baru-baru aja kali ya, baru-baru aja taunya. Kemudian di sisi lain, pihak Polda Metro Jaya pun membenarkan bahwa laporan Mawa atas inisial IR tersebut adalah sosok Inara Rusli, mantan istri dari musisi Virgo Un. Dan seperti inilah ungkapan selengkapnya dari Budi Hermanto selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Nah, ini diterima di hari Sabtu 22 November sekira pukul 16 sore. Tetapi hari ini penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Dan ini juga terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor, ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik kami butuh waktu ya untuk meminta keterangan dari para saksi-saksi, termasuk nanti pada saat ada barang bukti akan kita lakukan analisa dan pendalaman. Selanjutnya, seperti apa pula Farhad Abbas yang turut memberikan komentar hukumnya terkait pernyataan Insanul Fahmi dalam podcast Richard Lee? Benarkah pernyataan Fahmi tidaklah berguna? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, sebagai praktisi hukum yang kerap lantang bersuara, Farhad Abbas rupanya juga ikut menyoroti kasus dugaan perselingkuhan Inara Rusli yang belakangan bikin geger. Mengetahui tudingan yang kini menyeret nama Inara Rusli, Farhad pun tak tinggal diam. Ia langsung memberikan komentar hukumnya, khususnya terkait pernyataan Insanul Fahmi dalam podcast Richard Lee yang saat ini tengah viral dan memicu perdebatan. Menurut Farhad, pernyataan Fahmi yang mengaku telah menikah siri dengan Inara Rusli adalah sama sekali tidak berguna. Itu namanya laki-laki, ya, betul nggak? Kenapa dia udah nikmati perempuan nggak pakai ngaku-ngaku, maunya nggak usah ngaku, ya nggak? Apa ya? Berarti dia ini marah sama Inara, nah, ingin membongkar rahasia Inara. Ini namanya cemen. Ya harusnya kalau kamu diam rahasia, diam, kamu aja yang masuk penjara, jangan Inara ikut-ikutan juga. Gitu. Saya yakin mungkin Inara udah meninggalkan laki-laki ini nggak mau ditinggalin, dia menarik-narik supaya Inara terseret-seret.
Tak berhenti sampai di situ, Farhad Abbas juga menambahkan analisis yang lebih tajam. Ia menilai bahwa Inara Rusli berhak melawan jika merasa dirugikan oleh tuduhan yang beredar. Bahkan, menurut Farhad, Inara dapat melaporkan balik Wardatina Mawa ke polisi, asalkan ada kerugian nyata yang bisa dibuktikan. Bisa juga dong, ngapain Inara ngapain ngelaporin balik, udah kamu nikmati juga suaminya orang kan. Mungkin Anggap aja ini kecelakaan. Kalau ada kerugian atau janji ya sini lapor Farhad Abbas, kita gugat ya. Kita laporin, kita bilang, kau janji apa? Janji rumah tepati gitu kan. Ini janji rumah orang mau, begitu udah ditidurin, datang suruh istri ngamuk, akhirnya kan kasihan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.